Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi. Biasanya kalau saya berkata selamat pagi, tolong dijawab selamat pagi. Karena kita sama-sama selamat di dalam Tuhan Yesus, bukan? Kita bersyukur karena hari ini kita bersama-sama diizinkan Tuhan untuk menikmati kasih Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati, pikiran kita, roh, tubuh, jiwa kita menghadap Tuhan yang mempunyai kehidupan kita dengan sikap hati yang hormat, dengan ketertundukan penuh. Kita patut dan selayaknya bersyukur karena Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita sejak di bumi sampai di kekekalan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala. Kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena perbuatan-Mu yang ajaib bagi kehidupan kami. Jauh kelayakan kami di hadapan-Mu, tapi Engkau menerima kami apa adanya. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar Bapa. Dan saat ini kami datang bersama-sama menyatukan iman di hadapan-Mu, bersorak karena kasih-Mu yang besar. Dan terlebih kami mau menyembah dengan hati yang merendah. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, penebus kami, Yesus Kristus, yang kami junjung, kami tinggikan, kami bawa hidup kami ya Bapa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Bapa, kita menyembah Bapa.
dengan hormat ya Bapa. Dengan kesungguhan hati kami yang remuk karena menatap kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Kami sadar kami bukan siapa-siapa. Karena siuneta kaya, ada mata kasih matanya, ada tanah sunaya kami, Tumas sana makan. Berkenanlah pada kami ya Bapa di surga. Tamasi kunata ya mata, anak-anak Tumas ya kasih kami. Bapa, berkenanlah kepada kami. Kami bersama-sama memohon tuntunan-Mu ya Allah, ya Roh Kudus. Urapi setiap kami, karena di dalam pengurapan-Mu kami dipulihkan, kami dibarui, kami menjadi sekutu. Kami bersatu Bapa dalam otoritas Roh yang Kudus, Roh Allah sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerah. Amin. Dari sukacita kita mau mengakui kebaikan Allah bagi kehidupan kita dengan berkata, oh betapa dalamnya. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi
hadirat Tuhan? Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dipulihkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memerdekakan kita. Hanya firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. Tuhan tahu pribadi kita. Dia tahu kedalaman isi hati dan pikiran kita. Jangan bercela. Ini momentum untuk kita dipulihkan. Ini momentum kita mendapatkan bahan bakar ilahi. Seperti rusa yang haus, Tuhan. Seperti rusa yang haus untuk aliran sungai-Mu. Hatiku tak
Saya rindu pagi ini kita bertemu langsung dengan Tuhan. Amin. Kita berjumpa langsung dengan Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu datang beribadah ke tempat ini, kita berjumpa dengan hadirat Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan hari ini. Karena itu biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus bekerja, membongkar setiap hati kita. Tuhan itu pribadi yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, Tuhan paling tahu. Begitu besar kasih-Nya bagi kita. Tuhan itu baik bagi kita. Baik. Kebaikannya tidak bisa kita batasi dengan apapun juga. Perkenanan Tuhan tidak bisa kita batasi dengan apapun juga, dengan pikiran kita, dengan apapun, dengan pandangan orang lain, tidak, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berkenan bagi kita, Tuhan gak pernah pandang masa lalu kita. Tuhan tidak pernah pandang apa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu, hal-hal buruk apapun itu juga, dosa-dosa yang pernah mengikat kita di masa lalu. Kalau Tuhan sudah berkehendak memanggil kita, tidak seorang pun yang dapat membatasinya. Kalau rencana Tuhan itu terbaik buat kita, tidak ada seorang pun yang mampu menggagalkannya bagi kita. Karena itu mari datang dalam hadirat Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Kalau kau ingin mengangkat tanganmu, angkatlah kedua tanganmu. Panggil namanya. Panggil namanya Yesus Tuhan. Dia Tuhan yang mengenal pribadi kita. Jauh lebih dari siapapun. Lebih dekat dari orang yang kita kasihi. Lebih dekat dari pasangan hidup kita. Dia tahu, dia pribadi yang paling mengerti kehidupannya. Dalam hadirat Tuhan, panggil namanya Yesus. Engkau Tuhan yang paling mengerti kehidupan. Engkau Tuhan yang paling paham apa yang kami alami hari ini. Kami datang ke Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Mari dengan segenap hatimu katakan, pribadi yang seluruh isi hati kami Kau tahu Tuhan.
matamu sedang memandang little flock. Matamu sedang memandang jemaatmu yang kecil ini, Tuhan. Matamu sedang memandang kehidupan kami. Kami tahu kami tidak perlu melakukan apa-apa untuk menarik perhatianmu. Cukup hati kami yang mengasihi Engkau dengan tulus. Cukuplah hati kami yang mengasihi Engkau dengan benar, Tuhan. Karena Engkau berkenan bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara secara pribadi dalam hati kami, dalam pikiran kami. Membalut setiap hati yang luka, membebat hati kami, memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan sakit fisik kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri, karena Engkau pribadi yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Bisa dilewati, amin. Setiap masalah, setiap pergumulan, apapun yang terjadi bisa kita lewati sampai hari ini. Boleh sama-sama katakan amin. Siap belajar? Belajar firman Tuhan maksudnya ya. Kita buka bersama-sama dalam Matius 20. Matius 20 ayat yang pertama sampai ke 16. Ada 16 ayat yang kita pelajari bersama hari ini. Oke, sudah terbuka dan Bapak Ibu bisa melihat di layar LCD yang ada di depan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Matius 20 ayat yang pertama sampai ke 16 ini merupakan narasi perumpamaan. Jadi salah satu metode pengajaran Yesus adalah melalui perumpamaan. Nah, perumpamaan ini biasanya berdasarkan tentang budaya yang ada pada zaman itu. Jadi kalau kita membaca Injil sinoptik, kita akan melihat banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Yesus gunakan untuk mengajarkan. Jadi perumpamaan itu tujuannya adalah untuk mengajarkan, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena itu Matius 20 ayat yang pertama sampai 16 ini bentuknya perumpamaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada narasi di dalam narasi. Dalam kesatuan bingkai narasi Injil Matius, kita melihat dan kita belajar Matius 20 ayat yang pertama sampai ke 16. Yang menarik, hanya Matius yang memaparkan dengan detail perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini tidak ada di Injil lain, hanya ada di Matius. Sekali lagi siap belajar Bapak Ibu? Wah, biar semangat aminnya harus kenceng dong. Oke. Nah, seperti biasa bahwa perikop ini tidak berdiri sendiri. Artinya dilatar belakangi oleh perikop-perikop sebelumnya. Matius 20 ayat pertama sampai 16 ini ternyata dilatar belakangi oleh dua perikop sebelumnya. Kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab secara fisik, buku Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan ada dua perikop yang menarik sebelum perikop ini. Yang pertama, perikop tentang orang muda yang kaya, dan yang kedua, perikop tentang upah mengikut Yesus. Orang muda yang kaya, pada saat Tuhan mengajar, dia datang dan kemudian dia bertanya tentang hidup yang kekal kepada Yesus. Orang muda ini sangat ideal kehidupannya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Udah muda, udah pinter mungkin, udah kaya, dan secara kehidupan spiritual agamawi dia melakukan hukum Taurat dengan baik, dengan sempurna. Tetapi yang menarik, dalam keidealannya dia tertarik dengan hidup yang kekal. Oleh karena itu dia datang kepada Yesus dan dia bertanya bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa ya, anak muda, kaya,
sudah menuruti seluruh hukum Taurat, tetapi dia punya ketertarikan tentang hidup yang kekal. Karena itu dia datang dan bertanya kepada Yesus. Tapi di luar ekspektasinya, Yesus menjawab sesuatu yang membuat hatinya sedih. Yesus menjawab seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam perikop sebelumnya, orang muda yang kaya, dia berkata kepada orang muda ini, Yesus berkata kepada orang muda ini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika pemuda ini bertanya bagaimana memperoleh hidup yang kekal, Tuhan berkata, pergi dan jualah segala harta milikmu, bagikanlah kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Mendengar ini, mendengar jawaban yang di luar pikirannya dia, hatinya sedih dan dia pergi. Nah, melihat ini Petrus bertanya, Petrus penasaran kepada Tuhan. Kalau orang muda ini tidak mau meninggalkan harta miliknya dan mengikut Yesus, bagaimana dengan dirinya dan murid-murid yang lain yang sudah merelakan hartanya, merelakan segala sesuatunya, meninggalkan saudara-saudaranya dan mengikut Yesus? Kemudian muncullah perikop setelahnya dengan judul upah mengikut Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus penasaran, dia tanya kepada Yesus. Dan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ayat 30 ini adalah repetisi, pengulangan pada perikop 20 ayat yang pertama ke-16, ayat yang ke-16 diulang lagi, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan bahwa ungkapan ini sangatlah penting. Ini baru latar belakangnya, udah panjang ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti, amin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perumpamaan ini. LAI memberi judul perumpamaan ini adalah tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat yang pertama berbunyi begini, Bapak Ibu Saudara. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perumpamaan itu ditujukan untuk memberitakan dan mengajarkan nilai-nilai dalam kerajaan surga. Masih ingat? Nah, ayat pertama dimulai dengan adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah, pemilik kebun anggur. Tentu pemilik kebun anggur ini sangat kaya. Dia punya kebun anggur yang sangat besar dan sangat luas, sehingga dia harus mencari pekerja-pekerja upahan. Karena itu pagi-pagi benar dia mencari pekerja-pekerja upahan. Dia pergi ke pasar. Biasanya pekerja-pekerja upahan itu berada di pasar. Setiap hari mereka menunggu orang-orang untuk mempekerjakan mereka, untuk mengupahi mereka bekerja. Dan perlu kita tahu jam kerjanya di bangsa Israel pada zaman itu adalah 12 jam. Artinya dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang atau jam 6 sore. Berarti pemilik kebun anggur ini jam 6 pagi, pagi-pagi sekali dia datang ke pasar, dia mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Kita sudah lihat di ayat yang pertama, ada satu kelompok pekerja yang kita namakan saja mereka adalah para pekerja
yang bekerja pagi-pagi benar, atau pekerja jam 6 pagi, kira-kira begitu ya, supaya Bapak Ibu Saudara gampang untuk mengikutinya. Nah, ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa pekerja-pekerja upahan ini bukanlah pekerja-pekerja yang profesional. Artinya mereka itu berbeda dengan pekerja-pekerja legal. Mereka itu hanya sebatas pekerja-pekerja upahan. Saya catat di sini ada beberapa karakteristik dari pekerja-pekerja upahan. Yang pertama, pekerja-pekerja upahan ini adalah orang-orang yang terendah secara sosial. Yang kedua, pekerja upahan itu adalah orang-orang yang tidak terampil dan tidak terlatih. Yang ketiga, pekerja upahan itu adalah jobless, pengangguran. Mereka nggak punya kerjaan lain. Yang keempat, pekerja upahan itu tidak memiliki jaminan apapun sebagai pekerja upahan. Mereka tidak berada dalam serikat buruh gitu ya bahasanya. Jadi tidak ada jaminan untuk hak mereka, tidak ada jaminan untuk upah yang harus mereka dapatkan. Jadi upah yang mereka dapatkan itu berdasarkan negosiasi antara pemilik yang mempekerjakan mereka dengan mereka sebagai pekerja upahan. Dan yang kelima, yang terakhir, pekerja upahan itu bekerja untuk bertahan hidup di hari itu. Artinya, kalau tidak ada yang mempekerjakan mereka hari itu, mereka nggak punya penghasilan sama sekali. Kalau tidak ada orang yang mempekerjakan mereka hari itu, keluarga mereka harus ikhlas menunggu besok harinya lagi, menunggu orang-orang yang akan mempekerjakan mereka kembali. Jadi ini ciri-ciri pekerja upahan pada waktu itu yang saya bilang tadi itu berbeda dengan pekerja profesional. Kalau pekerja profesional zaman itu, kita pakai kata profesional biar gampang dimengerti ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau pekerja profesional pada waktu itu mereka sudah ada aturannya bahwa upah mereka bekerja sehari itu adalah 1 dinar. Nah, kita lihat di sini, ternyata pemilik kebun anggur itu melakukan kesepakatan dengan pekerja-pekerja upahan bahwa upah mereka itu disamakan dengan pekerja profesional. Bukankah ini sesuatu yang menarik? Mereka pekerja upahan, mereka orang-orang yang rendah secara sosial, mereka tidak terampil dan terlatih. Bahkan kalau ada pemilik anggur yang jahat, mereka bisa punya hak gitu ya untuk tidak membayar pekerja upahan ini. Mereka hanya bisa memeras tenaganya dan nggak bayar pun juga nggak jadi masalah, karena pekerja upahan nggak punya jaminan hukum. Ibaratnya begitu, Bapak Saudara. Tapi kita lihat di sini pemilik kebun anggur itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena pekerja upahan pun diberikan hak yang sama. Upah 1 dinar sehari sama seperti pekerja-pekerja legal lainnya. Kita lihat selanjutnya. Kemudian kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kita namakan kelompok ini pekerja jam 9 pagi. Jadi yang pertama tadi pekerja jam 6 pagi, betul ya? Yang kedua pekerja jam 9 pagi. Apakah ada kesepakatan di sana tentang upah 1 dinar sehari, Bapak Saudara? Kalau Bapak Ibu dengar tadi dan Bapak Ibu baca, apakah ada? Tidak ada, betul ya? Pekerja jam 9 pagi ini tidak ada kesepakatan apa-apa dengan pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur ini hanya berkata, pergi kerja. Aku akan memberikan apa yang pantas untukmu. Sampai di sini bisa ngikutin? Amin? Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi pekerja 9 pagi. Sekarang ayat yang kelima. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Ada pekerja pukul 12, ada pekerja pukul 3 petang. Ya.
Pemilik kebun anggur ini keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi yang menarik, untuk pekerja di jam 6 pagi ada negosiasi, ada perjanjian, ada kesepakatan tentang upah. Betul ya? Bahwa mereka akan diberikan upah 1 dinar sehari. Tapi bagaimana dengan pekerja yang datang pukul 9, pukul 12 siang, dan pukul 3 sore? Apakah ada? Pemilik kebun anggur hanya berkata kepada 3 kelompok ini, apa yang pantas kuberikan kepadamu? Setuju Bapak Ibu? Ini menarik kan? Apa yang pantas kuberikan kepadamu? Dan kita lanjut lagi. Dan ternyata 1 jam sebelum jam kerja berakhir, tepatnya pukul 5 petang, pemilik kebun anggur ini melakukan hal yang sama. Dia keluar lagi dan dia mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ternyata ada kelompok lain, Bapak Ibu Saudara. Ini kelompok yang kita bisa katakan dengan kelompok yang gak dipakai sama sekali. Betul ya? Kelompok sisa, kelompok buangan, kasarnya begitu. Kelompok yang gak dipakai sama sekali, padahal 1 jam lagi jam kerjanya akan berakhir. Tapi kemudian pemilik anggur ini berkata kepada mereka, karena kira-kira, dan dia berkata, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Dan kemudian mereka menjawab kepada pemilik anggur ini, karena nggak ada orang yang mengupah kami, nggak ada orang yang mau mempekerjakan kami. Dan kemudian dia katakan begini, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Wow. Dan dicatat dalam Injil ini, Matius nggak mencatat. Matius itu orangnya sangat detail. Harusnya kalau ada pembicaraan apa-apa dia pasti akan catat. Tapi kali ini dia nggak catat. Dia nggak bilang seperti ayat-ayat sebelumnya, pemilik anggur itu melakukan seperti yang dia lakukan kepada pekerja-pekerja yang lain. Di sini nggak ada informasi apapun. Artinya ketika dia panggil pekerja-pekerja jam 5 sore itu, tidak ada perjanjian apa-apa tentang upah, tentang jam kerja. Tidak ada omongan apa-apa. Akhirnya mereka pergi dan bekerja. Jam 6 petang pada waktu itu, di ayat yang ke-8, ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggil pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayat ke-9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing berapa, Bapak Ibu Saudara? Gak ada omongan apa-apa kan sebelumnya. Yang dijanjikan sama pemilik kebun anggur itu hanya kelompok pekerja yang mana tadi? Yang dapat 1 dinar. Yang pertama, betul ya? Yang kedua, ketiga, keempat itu apa yang pantas, betul kan? Dan yang terakhir ini nggak ada omongan apa-apa. Tapi kondisinya dibalik sama pemilik kebun anggur ini. Waktu jam 6 petang, jam kerja selesai, yang dia suruh panggil itu adalah pekerja-pekerja yang terakhir, betul ya? Yang bekerja jam 5 sore itu. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia memberikan upah kepada mereka dengan jumlah yang sama dengan pekerja yang pertama, yang upahnya itu juga sama dengan pekerja-pekerja profesional pada zaman itu, yaitu upah 1 dinar. Sampai di sini, bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara tentang pemilik kebun anggur ini? Bukankah dia adalah orang yang sangat baik dan murah hati? Bisa jawab? Bagi mereka, kita sekarang menyoroti pekerja pukul 5 sore ini ya. Bagi mereka udah gak ada harapan lagi. Teman-teman kelompok-kelompok lain udah dipanggil kerja di jam-jam sebelumnya. Nah, bagi pekerja pukul 5 sore ini, harusnya
tidak ada harapan lagi untuk bekerja. Di detik-detik terakhir, nggak ada injury time kan, nggak ada tambahan waktu. Di detik-detik terakhir, mereka diberi kesempatan untuk bekerja. Di detik-detik terakhir, mereka diberikan kesempatan untuk bekerja, bahkan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Mungkin kalau saya bisa imajinasikan perumpamaan ini, khususnya pekerja yang bekerja pada pukul 5 sore ini, mereka mungkin berpikir, ya udahlah, udah gak ada lagi yang mau mempekerjakan kita. Bahasa kasarnya, udahlah, udah gak ada yang mau pakai kita. Ya udah, keluarga kita di rumah, ya udah, tunggu besok hari lagi, tahan-tahan aja laparnya. Berarti hari ini gak perlu makan, besok siapa tahu masih ada yang mau pakai kita. Artinya udah gak ada harapan lagi, saudara. Tapi tiba-tiba pemilik kebun anggur ini gak disangka, dia datang, dia panggil pekerja kelompok ini yang bekerja jam 5 sore ini, pekerja yang terakhir ini, untuk masuk kerja di kebun anggurku. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia berikan upah yang sama. Bukankah kehidupan pekerja yang terakhir ini sama seperti kehidupan kita? Amin. Bukankah gambaran pekerja yang bekerja pukul 5 ini, pekerja yang terakhir ini sama dengan kehidupan kita? Atau mungkin dengan kehidupan beberapa orang yang udah gak punya harapan lagi, yang udah hopeless, yang udah gak punya kebanggaan lagi. Apa yang mau dibanggakan dari hidupku? Mungkin ada beberapa orang di sini mungkin atau di luar sana yang berkata, siapa sih yang mau pakai aku? Siapa sih yang mau mempekerjakan aku? Kira-kira begitu ya. Aku udah punya masa lalu yang buruk, kehidupanku penuh dengan dosa, gak ada yang bisa dibanggakan dengan kehidupanku. Gak ada. Siapa yang bisa melirik aku? Siapa yang bisa melirik kita? Tapi ketika Tuhan datang memberikan satu harapan yang besar dalam kehidupan kita, seperti pekerja yang terakhir ini, harusnya kita penuh dengan syukur. Amin. Ini gambaran yang jelas. Mereka yang gak layak dilayakkan, mereka yang gak pantas dapat itu, mereka dipantaskan dengan pekerja-pekerja yang lain. Buat saya, pekerja-pekerja yang datang sebelumnya, pekerja yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu udah cukup hina, Bapak Saudara. Pekerja-pekerja itu, kelompok-kelompok pekerja lainnya yang bekerja terdahulu itu udah cukup terhina harusnya, sangat rendah. Dan pekerja yang kelima ini berarti sangat rendah. Gak ada yang mau pakai mereka. Sampai jam 5 sore ada pemilik kebun anggur yang datang memanggil mereka bekerja, bahkan memberikan upah yang sama. Mungkin hari ini kita gak punya kesempatan apa-apa untuk membanggakan sesuatu dari diri kita. Hidup kita penuh dengan dosa, hidup kita penuh dengan masa lalu yang buruk. Tetapi Yesus hadir memberikan harapan yang besar dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya gak layak, kita dilayakkan. Kita harusnya yang gak pantas menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal, kita dipantaskan. Kita yang harusnya gak punya kualifikasi, gak punya kehebatan, gak punya keterampilan untuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita toh dilayakkan untuk melayani Tuhan. Bukankah itu adalah bentuk kebaikan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita? Amin. Sampai di sini Bapak Saudara bisa bersama-sama menyadari, bisa bersama-sama bersyukur bahwa kita hari ini masih ada, kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah ke gereja, bahkan melayani Tuhan bersama-sama. Itu adalah bentuk kebaikan Tuhan yang sangat besar. Amin. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan hanya kita nyanyikan seperti tadi, betul ya? Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, bukan hanya dinyanyikan tetapi disadari penuh dalam kehidupan kita bahwa aku ini produk belas kasihan Tuhan. Amin.
Coba lihat kiri dan kanan. Anda tuh produk belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan gak baik, kalau Tuhan itu jahat, kalau Tuhan itu gak baik buat kita gak akan ada sampai hari ini. Anda gak akan pernah bisa punya kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bisakah kita mengingat itu Bapak Saudara? Kalau bukan karena Tuhan baik dan melayakan kita gak bisa sampai hari ini duduk manis dengan firman Tuhan. Bahkan beberapa dari kita melayani pekerjaan Tuhan kalau bukan karena Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya harus punya kesadaran penuh. Harus menyadari bahwa hidup kita tidak bisa tanpa Tuhan. Tidak bisa tanpa belas kasihan Tuhan. Amin. Perumpamaan ini belum selesai. Masih panjang Bapak Saudara ya. Boleh kita lanjutkan sama-sama? Kita lanjutkan setelah ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing apa Bapak Saudara? 1 dinar. Pekerja-pekerja yang terdahulu ini melihat, wah pekerja yang terakhir dapatnya sama 1 dinar. Waktu mereka melihat itu, mulai pikiran mereka. Ini kan pikiran manusia biasa ya. Udah mulai hitung-hitungan. Kira-kira gitu bahasanya. Mereka udah mulai hitung-hitungan nih. Saya kerjanya full 12 jam. Berarti 1 dinar dikali 12. Berarti dapatnya 12 dinar. Wow. Alasannya jelas ya. Karena pekerja yang terakhir dapatnya 1 dinar. Buat Bapak Ibu Saudara, wajar gak pekerja terdahulu ini berpikir seperti itu? Wajar gak hitung-hitungan dimulai? Mulai hitung-hitungan gitu di pikiran dia. Wah, kok pasti aku dapat yang lebih banyak dari ini. Ya, tapi ternyata kondisinya dirubah lagi sama pemilik kebun anggur. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Karena apa? Ternyata mereka dapat yang sama, 1 dinar juga. Dan mereka bersungut-sungut. Sekali lagi saya mau tanya, wajar gak Bapak Ibu mereka bersungut-sungut? Wajar? Kalau ada human rights di sana, pasti pemilik kebun anggur ini bisa ditangkap karena tidak sesuai dengan kemanusiaan. Betul ya? Mereka wajar untuk bersungut-sungut, mereka wajar untuk protes, untuk marah kepada pemilik kebun anggur ini. Yang menarik, ada beberapa komentar yang menuliskan bahwa kelompok pekerja terdahulu ini ada wakilnya, ada 1 orang yang disebut sebagai mungkin kira-kira jubir gitu ya, juru bicara. Tapi ada komentar lain juga yang berkata bahwa bukan sekedar jubir, tapi ternyata 1 orang dari kelompok ini adalah provokatornya. Jadi dia ini memprovokasi kelompok yang terdahulu ini untuk demo dan protes kepada pemilik anggurnya. Apa-apaan kita udah kerja capek 12 jam di bawah terik panas matahari. Dulu zaman itu kan musim panas ya. Ketika mereka bekerja di kebun anggur berarti menunjukkan itu musim panas. Berarti panasnya itu nyelukit banget sampai kepala mereka. Wajar mereka emosi dan marah. Dan 1 orang ini memprovokasi, mengkompori mereka untuk mereka demo dan protes kepada pemilik kebun anggur ini. Jadi kalau misalnya didramatisasi, Bapak Saudara, ini menarik sekali, konfliknya wow juga. Udah kayak drama-drama Korea. Di klimaksnya kan ada konflik gitu kan. Nah di sini pun juga ada konflik yang memicu mereka untuk protes, bersungut-sungut, marah kepada pemilik kebun anggur ini. Tapi pemilik kebun anggur ini dengan sangat sopan dia berkata, katanya, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari?" Dengan kata lain, pemilik kebun anggur ini mau berkata, kita kan udah sepakat upah yang kamu dapatkan itu 1 dinar
sehari. Dan buat kelompok-kelompok lain, aku hanya berkata, apa yang pantas kepadamu akan kuberikan. Jadi kalau mau dikatakan bahwa pemilik kebun anggur ini nggak konsisten, dia sangat konsisten dengan perkataannya. Betul ya? Dia memberikan apa yang sudah berada dalam perjanjian mereka dan kesepakatan mereka pada waktu itu. Bukankah kita udah sepakat sedinar sehari? Ayat 14, ambil bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat yang ke-15 dikatakan begini, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Dia ini pemilik kebun anggur yang enggak ece-ece. Pemilik kebun anggur yang punya kebun anggur yang sangat luas dan besar. Berarti dia sangat kaya. Dan dia sangat tahu bagaimana dia mempergunakan hak uangnya itu kepada orang. Dan yang lebih menarik dia katakan begini di ayat 15 terakhir. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Iri hati ini dalam bahasa aslinya berarti mata yang penuh dengan kejahatan. Mata yang jahatkah engkau? Atau dengan bahasa yang sederhana, dengan mata yang jahatkah engkau memandang diriku? Karena aku murah hati. Bapak Ibu Saudara, orang yang penuh dengan kejahatan, orang yang sudah dipenuhi dengan kejahatan, hati nuraninya udah gak bisa berkata yang baik kepada dirinya. Dia hanya akan memandang ketidakadilan terus terhadap orang lain. Setuju? Makanya Matius 6 sebelumnya dan dalam kitab Lukas dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika pandangan kita ini dipenuhi dengan kejahatan, dengan keburukan, bahkan dengan iri hati terjemahannya, maka kita gak akan bisa memandang kebaikan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Mazmur, dalam Matius juga dikatakan bahwa hanya orang yang bersih hatinya yang bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang bersih hatinya yang bisa melihat kebaikan Tuhan. Pekerja yang terdahulu ini matanya udah gelap, matanya udah jahat. Jadi cara pandang dia terhadap pemilik kebun anggur ini ya udah pasti nggak adil. Dia nggak bisa melihat dengan pandangan yang lebih wide gitu ya, yang lebih lebar, yang lebih luas. Maksud pemilik kebun anggur ini apa sih? Mereka hanya mampu berpikir bahwa pemilik kebun anggur ini nggak adil. Si tuan ini sangat jahat. Mereka tidak memperlakukan kita dengan adil. Makanya si pemilik kebun anggur ini membongkar cara pandang mereka pada waktu itu, bahwa kenapa kamu memandangku dengan mata yang jahat? Iri hatikah kamu karena aku murah hati? Bahkan seringkali orang-orang percaya, orang-orang yang menyebut dirinya Kristen pun bisa memandang Tuhan dengan curiga. Bahkan kita pun sering mencurigai Tuhan, Bapak Saudara. Apa yang menjadi keadaan kita hari-hari ini? Kita merasa kita layak dan kita pantas untuk mencurigai Tuhan dan berkata Tuhan gak adil. Kenapa sampai hari ini Tuhan gak jawab doa-doaku? Kenapa orang yang tidak melayani dengan sungguh-sungguh, orang yang hidup dengan kejahatan, kok hidupnya lebih baik dari hidupku hari ini? Ini Tuhan gak adil nih. Ini Tuhan jahat nih kepadaku. Bukankah kita sering juga berpikir seperti itu? Makanya Tuhan bilang, jangan gelap, jangan dipenuhi dengan kejahatan. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang mampu melihat kebaikan Tuhan. Hanya orang yang bersih hatinya yang mampu melihat proses yang Tuhan berikan, pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai kebaikan Tuhan. Katakan amin. Jadi bagaimana kita memandang Tuhan hari ini? Bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan itu menentukan apa yang kita lakukan setiap hari. Betul? Cara kita memandang
kita dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita memandang Tuhan itu juga mempengaruhi perilaku kita dalam gereja dan dalam pelayanan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain sesama kita, terlebih kita memperlakukan Tuhan. Jadi jangan seperti pekerja yang terakhir ini, Bapak Saudara. Kita harus melihat Tuhan dengan cara pandang yang benar, dengan cara yang Tuhan inginkan. Jangan melihat ketidakadilan, jangan melihat keburukan, jangan lagi bersungut-sungut karena hal-hal yang sebenarnya remeh, hal-hal yang receh. Sedikit saja kita mengalami masalah, kita bilang Tuhan itu gak adil. Sedikit kita mengalami pergumulan, kita bilang Tuhan jahat, Tuhan pilih kasih. Kita mengabaikan hal-hal yang lain yang Tuhan sediakan buat kita. Keselamatan yang begitu besar yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita mencurigai Tuhan itu tidak adil. Yang lain diberkati, kita tidak diberkati. Karena itu dari perumpamaan ini, sebelum saya sampai kepada ayat 16, dari perumpamaan ini kita belajar nilai-nilai kerajaan Allah, kerajaan surga. Yang pertama, Bapak Saudara, mensyukuri anugerah Tuhan. Sama-sama bilang bersyukur. Tahukah kita sudah diberikan keselamatan, dan keselamatan yang kita kerjakan itu akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Itu adalah anugerah yang besar dalam kehidupan kita, yang terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Anda sudah diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, itu pun adalah anugerah yang terbesar. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah sementara gereja-gereja lain belum berani ibadah onsite. Apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Amin. Kita diberikan kesempatan bahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, mungkin dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Tapi bukankah itu salah satu bentuk kebaikan Tuhan yang memantaskan kita untuk melayani pekerjaannya? Amin. Syukuri anugerah Tuhan. Dengan bersyukur kita itu merasa puas dengan kebaikan Tuhan. Amin. Sifat dasar manusia itu merasa selalu tidak puas. Betul ya? Sudah punya A, pengen punya B, pengen punya C. Selalu pengen cari kepuasan. Selalu gak puas dengan apa yang dia miliki hari ini. Nah, orang yang bersyukur itu beda. Orang yang bersyukur itu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan dalam dirinya. Bahkan dia merasa itu berkelimpahan buat dirinya, sehingga dia tidak membatasi untuk berbagi dengan sesama, untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu orang yang bersyukur. Amin. Dan dia terhindar dari persungutan, apalagi mencurigai Tuhan. Jadi kita harus bersyukur sampai detik ini. Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan dari perumpamaan ini, bukan soal siapa yang lebih dahulu dan terakhir. Ayat 16 berkata begini, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini menggambarkan pekerja-pekerja yang pertama dan yang terakhir. Dan ini merupakan pengulangan penegasan dari perikop sebelumnya, ayat yang ke-30. Yang kita dapatkan dari perumpamaan ini adalah yang kedua, bukan soal siapa yang terdahulu, bukan soal siapa yang terakhir, bukan siapa yang lebih lama jadi orang Kristen, bukan siapa yang lebih lama jadi orang percaya, bukan siapa yang lebih senior dalam pelayanan, yang udah duluan melayani, udah duluan jadi orang Kristen, tapi siapa yang menggunakan kesempatan itu dengan baik. Amin. Jadi perumpamaan ini ngajarin kita bukan soal siapa yang duluan, bukan soal siapa yang terakhir. Amin. Tapi siapa yang mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri dengan baik. Sekali lagi boleh katakan amin. Jangan pernah merasa paling senior, karena ada yang lebih senior. Amin. Jangan merasa paling berjasa dalam pelayanan, dalam ikut Tuhan, karena masih banyak orang yang lebih berjasa dalam pelayanan. Jangan merasa
udah memberi banyak untuk Tuhan. Karena masih banyak orang yang bisa memberikan yang lebih banyak buat Tuhan. Katakan amin. Saya mengapresiasi beberapa minggu ini ketika kita buka tempat ibadah di tempat ini, cukup baru. Bapak Ibu Saudara sadar gak sih? Hampir 3 minggu ini, setiap minggunya kita rubah-rubah posisi. Sebelumnya di sini, minggu kemarin lalu sana, gitu kan? Sekarang balik lagi ke sini. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang gak dibayar, yang melakukan hal-hal kecil yang Bapak Ibu Saudara gak lihat, yang set up sound system, yang set up bangku, yang merekam video, yang mengerjakan hal-hal yang kecil, sehingga Bapak Ibu Saudara datang, duduk manis, bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saya mengapresiasi beberapa dari kita, bahkan semua kita yang hari ini masih mau datang bersama-sama di gereja ini, beribadah bersama dengan kami, bertumbuh di tempat ini. Saya selalu bilang, kalau bukan Tuhan, siapa yang gerakkan Bapak Ibu Saudara? Amin. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan kita, yang menggerakkan Bapak Ibu Saudara, jemaat Little Flock datang ke tempat ini, nggak ada. Kalau bukan Tuhan yang mampu menggerakkan setiap hati kita untuk beribadah, untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Karena itu sekali lagi saya sangat bersukacita. Saya dan suami saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan, kami sangat mengapresiasi Bapak Saudara yang datang setiap minggu ke tempat ini dalam keterbatasan kita yang ada. Dan untuk beberapa orang yang memberi waktunya, memberi hidupnya untuk melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin gak dilihat orang lain. Bapak Saudara, banyak banget orang yang pengen dapat spotlight dalam pelayanan. Berada di mimbar ini, bisa jadi pengkhotbah, bisa jadi worship leader, itu banyak di luar sana. Tapi hanya sedikit orang yang mau melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang gak dilihat orang. Ngajar sekolah minggu, panas-panasan, angkat-angkat sound system, membersihkan sampah, pungutin satu sampah di lantai. Hanya sedikit orang yang punya hati seperti itu. Karena itu saya bersyukur, saya lihat Little Flock adalah bagian dari orang-orang yang mau melayani Tuhan. Amin. Hanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, yang mau melayani sesama. Kalau orang yang masih berpikir tentang dirinya terus, dia nggak akan pernah punya kemampuan, dia nggak pernah punya niat dan keinginan untuk melayani sesama, nggak ada, Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur hari ini saya melihat bahwa Tuhan baik bagi kita. Kita mampu bersyukur, dan yang kedua, kita tetap menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Ini closing statement saya, Bapak Saudara ya. Kita mungkin punya motivasi yang beragam untuk datang beribadah hari ini. Saya ngomong ini secara personal, secara pribadi dengan Bapak Ibu Saudara. Motivasi kita mungkin beragam ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang beribadah, bahkan ketika kita melakukan pelayanan. Motivasi kita bisa banyak. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang begitu baik. Kalau Tuhan jahat, Tuhan udah tahu motivasi kita udah kena murkanya. Betul ya? Sebelum kita melayani, sebelum kita datang beribadah, Tuhan udah tahu motivasi kamu gak lurus, motivasi kamu bengkok. Kalau Tuhan jahat, Tuhan udah kasih murkanya buat kita, dan Tuhan bisa hukum kita. Tapi itulah kebaikan Tuhan yang besar. Sekali lagi, motivasi kita bisa beragam untuk datang di gereja ini dan melayani Tuhan. Tuhan membiarkannya. Dan yang paling penting adalah
Tuhan memakai waktu, sekali lagi waktu, untuk menguji segala sesuatu. Katakan amin. Bukan soal siapa yang dahulu dan yang kemudian, bukan soal siapa yang duluan lebih senior dan junior, enggak. Tetapi hati yang bersyukur dan hati yang bersih yang mampu melakukan kesempatan sebaik-baiknya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sama-sama boleh katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama. Saya minta Bapak Gembala untuk mendoakan kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya mau aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu untuk sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi percobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah. Sekali dari awal, aku ada karena anugerah Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Tangan setiamu Tuhan, tangan setiamu untuk sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi percobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah. Kita tinggikan Tuhan, tinggikan Dia, Bapak Ibu Saudara, katakan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Agung mana nikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu puji dan puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Tuhan. Kalau tidak berada kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Aku akan menyatakan jiwaku Tuhan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagumkan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu puji dan puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Tuhan. Selamanya ku cinta Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk firman yang boleh kami dengar, Tuhan,
Biarlah kami boleh mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Mempergunakan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan. Biarlah waktu hidup yang Tuhan masih berikan, kami boleh pakai kesempatan berharga ini untuk kami boleh hidup dalam kebenaran. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong setiap kami di tempat ini. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami dan menolong kami, menuntun kami dalam hidup kami sehari-hari. Hamba berdoa secara khusus untuk seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau mengenal hidup mereka. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang sedang mereka alami, hadapi dalam kehidupan. Tuhan, hamba bawa mereka ke dalam tangan. Mereka milik kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan kasih. Jika di antara mereka hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang butuh uluran tangan pertolongan, Tuhan, mari Tuhan tolong mereka. Campur tangan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis mereka, apapun, mari Tuhan tolong, Tuhan sertai, berikan mereka kekuatan iman untuk tetap melangkah dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka, pelihara mereka, topang mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Mereka aman dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. Tuhan, hamba berdoa berkati tempat ini Tuhan, Start Space, berkati Portal Cafe, Tuhan memberkati ownernya Tuhan, berkati Ibu Popi, Ibu Imelda, Bapak Kurniawan Tuhan, Ibu Christine, mereka yang sudah berbaik hati bagi kami. Berikan tempat ini untuk kami pakai beribadah Tuhan dengan segala sesuatu yang dipersiapkannya. Tuhan memberkati mereka, hidup mereka Tuhan berkati. Restoran Tuhan, Portal Cafe Tuhan berkati. Start Space tempat ini dan lantai 4 Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati setiap tabungan yang akan kami beri, setiap benih tabungan persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah boleh menjadi alat dalam kerajaan. Kami tidak pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Seberapa pun itu Tuhan, kami berikan dengan ucapan syukur dan hati yang tulus. Kiranya Tuhan memberkatinya, boleh dipakai menjadi Tuhan kepanjangan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, menjaga, memelihara, menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap setiap hari Rabu kita ada doa secara online. Saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam doa setiap hari Rabu. Lalu persembahan ada di belakang. Bapak Ibu Saudara yang bergerak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan bisa memberikan persembahan yang ada di belakang. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa gereja sekarang punya satu alat lagi ya. Tolong ini ampli yang baru. Jadi kita bisa ibadah lebih baik ya Bapak Ibu Saudara hari ini. Ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah beli ampli dan ada mic satu. Dan semua Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan akan terus memelihara gereja ini dan menopang. Mari kita sama-sama terus siap mempersiapkan yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Secara khusus kita mau masuk tahun yang baru nanti dengan hati yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya di tahun yang baru berkat baru Tuhan siapkan dan hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan gereja tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama siap. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.